Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran Tutorial dan di weblotus.com ya. Kali ini saya akan coba kembali meneruskan pembahasan kita mengenai bagaimana cara untuk men-setting Magic Wall Fresh ya, atau bagaimana cara menggunakan Magic Wall Fresh. Apa itu Magic Wall Fresh? Silahkan teman-teman bisa lihat pada tutorial yang part 1. Di sini saya sudah menjelaskan mengenai apa itu Magic Wall Fresh, apa itu fungsinya dan lain sebagainya ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang baru melihat video ini, saya harap teman-teman bisa langsung mempelajari part satunya terlebih dahulu baru masuk ke video yang ini ya. Kenapa? Agar teman-teman bisa intinya teratur gitu kan. Jadi tahu dari awalnya bagaimana sampai ke tahap sekarang yang akan saya jelaskan pada video part 3 ini ya. Di sini saya akan coba men-sharing kepada teman-teman semuanya mengenai bagaimana cara untuk menyeting auto blog ya, bagaimana cara untuk mempublish artikel secara otomatis hanya dengan memasukkan keyword saja ke plugin Magic Wall Fresh ya. Jadi ini sistemnya sangat auto teman-teman ya, namun dengan catatan teman-teman sudah mempunyai sebuah keyword-keyword yang bagus gitu kan, keyword-keyword yang berpotensi untuk mendapatkan banyak dolar gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang sudah mempunyai eject keyword gitu kan, tools eject keyword ini ya, tools untuk reset keyword ini akan sangat bagus sekali teman-teman, karena teman-teman bisa langsung menggabungkan antara hasil dari reset eject keyword dengan Magic Wall Fresh ini ya. Itu dia. Di sini ada, teman-teman lihat ya, di sini ada dashboard, ada auto blog, ada bulk poster, ada campaign, post management, ada setting, ada template ya. Untuk menu-menu ini mungkin atau pilihan-pilihan ini sudah saya jelaskan sebagian pada video sebelumnya, kalau nggak salah pada part 2 ya. Dan sekarang kita hanya fokus pada auto blog sama campaign ya di sini. Nah, untuk membuat sebuah postingan atau mempublish sebuah artikel secara otomatis hanya dengan memasukkan keyword teman-teman, caranya teman-teman silakan terlebih dahulu add new ya, klik tombol add new, kemudian silakan teman-teman masukkan nama ini ya, nama filenya. Saya sebut nama file kenapa? Kayak ini saya anggap sebagai sebuah folder ya, dimana folder ini nanti akan kita isi berbagai macam keyword yang akan kita publish secara otomatis ya. Di sini silakan teman-teman masukkan nama keywordnya apa gitu kan. Contohnya misalkan teman-teman ingin membidik sebuah niche, ingin membidik atau mempublish sebuah keyword yang kategori umumnya itu misalkan tips blog gitu kan, tips blog, dimana nanti keyword-keywordnya itu semua berhubungan dengan tips ngeblog ya. Jadi ini sebagai folder utamanya, silakan teman-teman kasih nama bebas kan, bebas. Di sini nggak ada keharusan harus ini harus itu, enggak teman-teman, karena ini tidak berpengaruh sama sekali pada hasil SEO-nya, enggak, pada hasil optimasinya tidak teman-teman. Ini hanya sebatas untuk mempermudah kita di saat nanti kita ingin mengeditnya kembali ya. Di sini silakan teman-teman kasih nama filenya apa, nama foldernya apa. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin mempublish secara otomatis, nanti jangan lupa teman-teman aktifkan statusnya ya, aktifkan ini statusnya. Terus ini kita nggak edit, ini bawaan templatenya atau defaultnya, kita nggak usah edit. Nah di sini kalau misalkan teman-teman mempunyai banyak template gitu kan, di sini saya hanya punya satu template, hanya default post saja. Kalau misalkan teman-teman punya banyak template di sini, nah silakan teman-teman pilih template yang sesuai, template yang ingin teman-teman suka gitu kan. Nah di sini template untuk postingannya, terus di sini attachment template-nya juga silakan teman-teman pilih ya, dan image caption template-nya mau seperti apa silakan teman-teman tentukan saja di sini ya. Jadi biasanya kalau misalkan teman-teman punya 3 template, maka di bagian attachment juga ada 3, di sini juga ada 3 ya, itu dia. Nah terus untuk post kategori silakan teman-teman ya bisa tentukan, kalau misalkan teman-teman keywordnya itu berhubungan atau ingin dibuat dalam satu kategori, contoh misalkan tips blog, tips ngeblog, tips apa kayak gitu kan. Nah silakan teman-teman pilih di sini ya, pilih di sini. Kalau misalkan di sini belum ada, misalkan ya di sini belum ada kategori yang sesuai, silakan teman-teman buat terlebih dahulu di mana ya,
Aduh, ntar dulu, kita close ya. Teman-teman bisa membuatnya di bagian ini, post, arahkan, jangan dulu diklik, kemudian baru pilih kategori ya. Nah, misalkan teman-teman buat terlebih dahulu kategorinya, kalau misalkan teman-teman belum punya kategori yang sesuai. Oke, kita kembali. Nah, ini kita buat aktif kalau misalkan kita ingin otomatis kan. Terus kemudian kita pilih kategorinya, setelah itu kita create teman-teman ya. Contoh misalkan di sini apa ya, misalkan praktek gitu kan, saya kasih praktek di sini namanya. Kemudian ini status aktif, misalkan saya pilih ini ya, kemudian create. Kita tunggu sampai kita diarahkan ke tampilan untuk penambahan keyword ya di sini. Nah, di sini keyword masih kosong teman-teman ya, keyword total masih kosong, post keyword masih kosong, unpost keyword masih kosong ya. Nah, untuk menambahkan keywordnya bagaimana sih gitu kan? Di sini ada bagian add keyword teman-teman. Silakan teman-teman klik di sini. Klik di sini dan nanti akan muncul sebuah kolom kosong yang silakan teman-teman isi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya 4 keyword, maka ini keyword 1 enter lagi, keyword 2 enter lagi, keyword 3 enter lagi, 4 dan seterusnya ya. Jadi nggak pakai koma teman-teman. Nah, jadi satu keyword satu barisan 1 2 3 4 5 gitu kan. Jadi ke bawah. Nah, setelah ini misalkan teman-teman baru klik add. Ya, ini hanya sebatas contoh saja teman-teman. Ini hanya sebatas contoh. Di sini kita bisa post manual. Ya, misalkan ini kita pengen percobaan untuk keyword ini nih, misalkan. Kita tinggal arahkan kursor ke sini. Di sini ada bagian post keyword. Kita klik di sini. Ya. Kemudian nanti silakan teman-teman tentukan apakah mau pilih date dulu, misalkan mau di post backdate gitu kan, atau mau dimajukan atau gimana. Misalkan teman-teman bisa pilih custom date ya, atau mau langsung custom sekarang juga gitu kan, jam ini juga, detik ini juga, berarti sekarang teman-teman pilih yang now ya. Kemudian klik run. Nah, di sini saya tidak akan klik run. Kenapa? Karena ini hanya sebatas contoh saja ya. Jadi klik run kalau misalkan teman-teman ingin mengeksekusinya. Oke, itu dia. Kemudian sekarang saya anggap teman-teman sudah membuat status compagent-nya aktif ya. Kalau misalkan ini masih belum aktif, teman-teman bisa mengeditnya di sini, edit compagent data, dan nanti misalkan teman-teman sesuaikan ya, ubah menjadi aktif kalau memang misalkan belum aktif gitu kan. Nah, ini dia. Oke, kita close. Kita keyword sudah masuk 3 keyword. Sekarang kita coba setting pada bagian auto blog-nya ya. Klik auto blog di sini. Kemudian nanti kita setting apakah postnya tersebut akan dipost secara berurutan, misalkan selang 1 jam. Jadi setiap 1 jam web teman-teman memposting 1 artikel. Nah, di sini teman-teman harus pahami terlebih dahulu untuk menu-menunya ya. Ada create post every, random minutes, random second ya. Ini menit, ini detik. Apa yang dimaksud auto post di sini? Nah, maksudnya adalah kita coba pahami teman-teman, create post every minutes ya. Berarti buat posting setiap berapa menit nih gitu kan. Kalau misalkan teman-teman punya 10 keyword, terus 10 keyword itu teman-teman ingin mempublishnya misalkan jarak antara artikel ke artikelnya itu misalkan 1 jam ya. Nah, 1 jam ini silakan teman-teman ubah ke menit. 1 jam berarti 60 menit dong. Nah, berarti kita ganti ini menjadi 60 ya. Jadi kalau kita baca create post every 60 menit ya, buat postingan setiap 60 menit sekali gitu kan. Nah, di sini ada random additional minutes teman-teman. Nah, ini fungsinya apa sih? Fungsinya itu jadi agar nanti setiap postingannya itu teman-teman ya, jadi antara postingan ke postingan itu jaraknya itu tidak sama ya. Contoh, jadi misalkan untuk postingan 1 ke 2 itu hanya selang 5 menit misalkan ya, terus yang kedua selang 4 menit, bedanya dengan post yang lain. Jadi misalkan 60
lebih 4 menit, 60 lebih 3 menit, 60 lebih 1 menit ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita posting secara beraturan pas misalkan setiap 1 jam tank langsung post baru, 1 jam tank post baru, 1 jam tank post baru, ini takutnya nanti dari Google tahu bahwa ini itu dibuat oleh mesin ya, atau auto, kita gunakan auto. Kalau misalkan kita menggunakan random, maka nanti antar postnya itu ada selisih tambahan, apakah itu 5 menit, apakah itu berapa menit, berapa detik gitu kan. Jadi intinya meskipun kita pakai mesin tapi tidak terlihat seperti oleh mesin, tidak tidak teratur rapi, tidak teratur yang secara jadi intinya gimana, saya sih bingung juga kalau jelasinnya ya. Jadi kalau kita artikan secara simpel itu, kita posting tidak pas tank 1 jam, tidak pas tank setengah jam, tapi ada selisih antara artikel ke artikelnya itu sekitar 5,99 detik gitu kan. Jadi ada salah satu artikel yang dikasih tambahan waktu sekitar 5 menit 99 detik, intinya seperti itu ya. Udah ya, lebih jelasnya nanti silakan teman-teman bisa tanyakan ke pakarnya langsung ya, silakan teman-teman tanyakan ke adminnya langsung, atau tanyakan juga ke Mas Pijar, silahkan teman-teman tanyakan ke sana ya. Atau kalau misalkan nanti teman-teman masih bingung juga, silakan teman-teman bisa bertanya pada saya, dan nanti kalau misalkan saya bisa saya jawab ya. Tapi intinya untuk ini silakan teman-teman pilih lah ya, settingan per postnya itu antara post ke postnya mau berapa menit, silahkan teman-teman tentukan di sini. Untuk ini silahkan teman-teman bebas lah ya, gitu kan, itu random, acak. Kemudian sekarang kita auto attachment teman-teman. Nah di sini ada insert attachment setiap 2 menit, max attachment 5 image per post, random. Nah ini juga untuk random berarti acak teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa memasukkan angka bebas mau 1 mau 2 menit 33 detik, silahkan bebas ya. Tuh fungsinya tadi agar si Google tidak tahu atau tidak mencurigai bahwa post kita itu pakai auto ya. Ini fungsi random ini ya. Nah max attachment teman-teman, ini maksudnya apa sih? Maksudnya adalah gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman di saat men-setting blog ini, kita coba setting blog ini ya, kita buka. Misalkan di settingan teman-teman itu pas setting image-nya image poster ya, image poster atau keyword. Dulu saya lupa lagi nih, aduh. Wah malah redirect teman-teman. Oke tunggu, kita ulang ya. Magical Press. Nah misalkan di sini itu minimum image adalah 4 per post ya. Teman-teman di saat men-setting keyword poster pada bagian minimum image sebanyak 4 image per post, terus kemudian teman-teman mulai men-setting bagian auto blog, dan pada bagian auto attachment ini ya teman-teman isi 5 ya. Jadi kan otomatis beda ya, di settingan tadi 4, sedangkan sekarang pas bagian auto blog di setting 5. Kenapa ini beda teman-teman? Jadi nanti setiap post itu kalau misalkan belum mencapai 5 image, ini nanti akan ditambahkan setelah 2 menit teman-teman ya. Jadi per 2 menit akan nambah image sampai batas maksimal image 5. Kalau misalkan di sininya itu 2 ya, ini cuma batas minimum teman-teman. Nah di sini 2, di sini 5, nanti teman-teman setiap postnya akan mendapatkan 5 image ya. Berarti dari 2 ke 5 itu kan selisihnya 3 nih, 3 image. Nah yang 3 image ini akan ditambahkan per 2 menit kalau misalkan teman-teman men-setting di sininya 2 menit
ya. Kalau misalkan di sini setting 3 menit, berarti per 3 menit akan nambah 1 image sampai batas maksimal image terpenuhi, yaitu 5 image, ya. Saya harap teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan, ya. Setelah ini gimana sih gitu kan? Apakah sudah selesai? Sudah, teman-teman. Kita langsung update, klik update sini, ya. Dengan catatan tadi pada bagian Compagine ini sudah aktif statusnya, ya. Setelah itu silakan teman-teman tinggal diam, dan nanti teman-teman bisa cek setelah 10 menit atau setelah 1 jam apakah postnya itu bertambah atau tidak, ya. Oke. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian, teman-teman, ya. Saya harap teman-teman mengerti dengan apa yang saya jelaskan, dan kalau misalkan teman-teman merasa video ini bermanfaat, ya, silakan teman-teman bisa men-share-nya di media sosial seperti Facebook, Google Plus juga silahkan gitu kan. Twitter juga kalau punya silahkan share di sana, ya. Jadi agar nanti mereka-mereka yang tidak tahu menjadi tahu, ya. Dan saya harap dan saya yakin kalian yang meng-share akan mendapatkan balasan kebaikan, ya. Itu dia. Kalau misalkan teman-teman belum subscribe juga, ya silahkan teman-teman klik tombol subscribe agar nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap saya melakukan update video ke channel saya di Imran Prasetya Official, ya. Terus oh iya, jangan lupa teman-teman, ini setting cron jobnya, ya, saya lupa tuh teman-teman. Autoblog ini tidak akan bekerja, ya, kalau setting cron URL-nya tidak dipasang di cPanel, ya. Tidak dipasang di cPanel. Bagaimana cara memasangnya nanti saya akan coba jelaskan pada video berikutnya, ya. Baiklah teman-teman, saya Imran di Imran Tutorial dan di webphotos.com. Salam sukses dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.